Menyelamatkan dunia bukan hanya hak orang dewasa. Tagline Virgo dan The Sparklings tersebut kontan menggelitik. Menyelamatkan dunia kan sebenarnya adalah sesuatu yang diemban sebagai tugas, sebagai kewajiban, tanggung jawab. Bukan sesuatu yang didapatkan dengan jumawa gitu untuk gaya-gayaan. Kentara sekali kalimat tersebut punya nada penuh kebanggaan namun sedikit polos tapi juga angkuh terhadap orang dewasa. Semacam ingin nunjukin mereka juga bisa dan melakukan dengan lebih baik. Mereka siapa? Siapa lagi yang bisa bersikap angkuh padahal aslinya perlu belajar lebih banyak? Kalau bukan anak muda, remaja. So, dari tagline-nya saja, karya Odyssey Harahap ini sudah menguatkan identitas yang kuat. Bahwa superhero kali ini beda dari kakak-kakak hero Bumi Langit sebelumnya. Jagoan super kali ini adalah anak muda dan kita akan ngikutin cerita dari dunia dan perspektif mereka. Percikan api gelora anak muda dan permasalahan mereka dengan orang tua jadi hati pada cerita. Bahkan mungkin bisa dibilang ini adalah cerita remaja dengan kedok superhero. Berkedok superhero. Aku bilang begitu karena memang Virgo and the Sparklings works best saat memperlihatkan interaksi antar karakter remaja dengan segudang permasalahan mereka. Riani nama karakter utama di sini. Gadis SMA yang agak pemalu itu jadi semakin gak suka nonjolin diri karena dia punya kebiasaan aneh. Bola api suka tahu-tahu berkobar muncul dari tangannya. Padahal Riani ini punya bakat nyanyi. Suaranya bagus banget. Waktu Riani nyanyi sendirian di dalam kelas kosong, beberapa teman mendengar kebolehannya. Riani akhirnya diajak bergabung untuk ngeband bareng Usi, Monica, dan manajer mereka Sasmi. Band mereka dinamai Virgo karena semua personelnya ternyata berzodiak Virgo, dan mereka ikutan semacam kontes Battle of the Band. Di kontes itu mereka bertemu dan akhirnya saingan sama girl rock band idola mereka, Scorpion Sisters. Nah, bagian Riani membuka diri untuk bergaul dan bikin band bareng teman-teman itulah yang menyenangkan sekali untuk disimak. Karena situasinya benar-benar dibuat grounded, khas pergaulan anak remaja sehari-hari. Dari situ juga masuklah bahasan tema utama cerita, karena teman-teman Riani sebenarnya gak ada yang boleh ngeband oleh orang tua masing-masing. Tapi mereka tetap nekat, sampai-sampai mereka ini bikin topeng dan kostum supaya identitas mereka gak ketahuan nanti pas mereka main di panggung. Nah, jadi kostum dan kekuatan api Riani di awal itu dihadirkan natural, ya kan? Para karakter ini hanya menjadikan itu sebagai gimmick mereka buat manggung, buat nambah view. Momen-momen Riani dibantu oleh teman-teman mengendalikan kekuatan api juga terasa sangat lugu. Dia disuruh manasin air, disuruh masak Indomie, ya kan? Tapi momen-momen sederhana itu jadi semakin serius karena di balik keceriaan mereka, di background, kita kerap mendengar berita tentang anak muda yang kesurupan dan mengamuk menyerang orang tua mereka. Nah, inilah yang jadi konflik nanti. Jadi sesuatu yang harus dibereskan oleh Riani terkait journey-nya menjadi seorang patriot super. Action fantasi atau superhero yang grounded memang terbukti lebih menyenangkan. Apalagi yang settingnya kehidupan anak muda kayak gini, yang ceria walau juga penuh drama. Tapi yang jelas, cerita ini tuh jauh dari babi bu intrik plot twist politik. Film Virgo juga cukup bijak untuk menahan diri. Tidak hingga momen terakhir kita ada melihat tie-in universe Riani dengan superhero BCU lainnya. Cerita yang konten di dunia sendiri membuat film ini jadi lebih fokus. Dunianya terasa lebih hidup walaupun memang tidak sepenuhnya dieksplorasi. Tapi at least Virgo terasa punya identitas dan keunikan. Film Scott Pilgrim vs. The World masih jadi nomor teratas dalam daftar film favoritku setelah 10 tahun lebih untuk alasan yang sama. Bahwa film itu berlaga di dunianya sendiri dan dia berhasil. Dan dunianya itu adalah dunia yang absurd padahal, ya kan? Tapi sebenarnya ceritanya tuh khas anak muda. Scott Pilgrim tuh bercerita tentang seorang cowok yang ingin pacaran sama si cewek baru, tapi dia harus izin dulu sama 7 mantan si cewek. Nah, premis tersebut diwujudkan dalam aksi seperti pada komik dan video game. Karakternya yang di awal kayak remaja sehari-hari ternyata punya kekuatan unik. Dan mereka juga ngeband. No wonder aku ngebandingin Scott Pilgrim dengan film Virgo ini. Karena walau memang ternyata nggak seabsurd Scott Pilgrim, Virgo hadir dengan energi remaja khasnya sendiri. Geng-gengan, naksir-naksiran, saing-saingan, idol-idolan, pertemanan yang akrab banget tapi sesekali juga bisa berantem. Api kekuatan Riani yang tak terkendali itu bisa kita sambungkan sebagai simbol
passion remaja yang sedang dalam masa pencarian tempatnya di dunia. Tapi yang paling penting di antara itu semua, film ini tuh ngangkat value yang relate banget dengan setiap remaja manapun, tentang komunikasi antara anak dengan orang tua, dengan orang dewasa. Dalam cerita ini, Riani akan menyelidiki kenapa anak-anak yang menonton satu video misterius di YouTube pada mendadak menjadi beringas, jadi kayak kesurupan, mengamuk. Ini nice play dari fenomena masa kini yang kita bisa lihat anak-anak sekarang tuh dinilai lebih emosian ketika mereka terekspos gadget terlalu lama. Ya kan, memang di zaman sekarang tuh anak-anak lebih suka ngabisin waktu di internet ketimbang dengan orang tua. Nah, satu lagi di satu adegan, ada waktu teman kelas Riani kesurupan, ada yang minta untuk manggil guru dan Riani hanya menjawab, emangnya guru bisa apa? Sekali lagi bahwa film ini nunjukin betapa anak muda seperti mereka tidak lagi memilih orang tua atau orang dewasa sebagai opsi yang terpercaya. Film lebih jauh mengeksplorasi masalah ini dengan memperlihatkan Riani dan kawan-kawannya berusaha membereskan masalah mereka sendiri. Orang tua hanya berarti masalah bagi mereka. Nah, kebanyakan cerita dengan tokoh remaja memang biasanya mengantagoniskan orang tua, atau kalau perlu kehadiran orang tua dihilangkan gitu aja, tidak disebut dalam cerita. Yang membuat Virgo berbeda dari film-film tersebut adalah film ini actually mengungkap sudut pandang lain, bahwa kemarahan anak, ketidakpercayaan anak yang disasar ke orang tuanya hanyalah luapan emosi berapi-api yang mereka rasakan di umur segitu gitu. Anak takut membuat marah orang tua, suka ngerasa akan makin susah, sehingga komunikasi itu jadi nggak ketemu. Padahal bisa jadi kalau masalah itu diomongin langsung, bisa jadi plong gitu. Nah, seperti yang tujuan oleh film ini, bahwa orang tua tuh ternyata tidak seburuk itu gitu. Jadi so much fun melihat Adisti Zara, Satin Zaneta, Ashira Zamita, Rebecca Klopper, dan aktor-aktor muda itu dilepas di lingkungan yang akrab dan relate dengan keseharian mereka. Membuat filmnya makin terasa genuine ketika aktornya ngerti permasalahan tersebut. Problem, however, mulai bermunculan ketika film mengangkat yang agak serius dan kehilangan pegangan pada dunia remaja saat genre superhero itu harus ditegakkan. Virgo and the Sparklings memang terasa agak nggak balance. Beberapa momen dapat berubah drastis dari menyenangkan langsung jadi cringe, ya kan? Mungkin arahannya kurang bisa ngena ke pemain atau gimana, aku nggak tahu. Coba bandingkan sendiri dialog soal emangnya guru bisa apa tadi dengan dialog polisi nggak bisa ngapa-ngapain yang diucapkan Zara sebagai Riani menjelang di babak terakhir. Celutukan yang lebih serius soal polisi itu terdengar agak cringe dia ucapkan, ya kan? Nggak senatural murid yang nggak percaya pada guru. Dan juga feel force, karena di titik itu kita sudah tahu kekuatan Riani, bahwa sebenarnya dia tinggal bilang cuma dia yang bisa lihat asap hitam, jadi polisi nggak bisa nganganin gitu kan. Final battle-nya juga terasa cringe, tidak tampak seperti ujung yang natural dari build up dan hubungan karakter yang telah dijalin. Situasi menjelangnya padahal masih terasa ceria dan lucu di balik keseriusan masalah. Geng Riani itu udah full jadi tim superhero, tapi saat ada pintu kekunci mereka langsung kocar kacir. Lalu mereka yang pakai alat untuk menghalangi kekuatan si penjahat jadi punya interaksi kocak karena alat itu membuat mereka jadi tidak bisa mendengar satu sama lain. Nah, tapi saat Riani sudah face to face dengan penjahatnya, dengan dalang dari semuanya, semua tuh terasa lopsided. Aksi pada Riani seperti terbatas pada lempar bola api yang not destructive tapi cuma menyembuhkan korban dari pengaruh jahat, sehingga battle-nya dengan cepat jadi monoton. Meskipun film berusaha membuatnya dramatis dengan membuat kekuatan si Riani sendiri akhirnya takes toll on her body. Yang buatku paling mengganjal di final battle itu adalah Riani itu kayak nggak punya plight, nggak punya perdebatan dengan si penjahat. Dia nggak benar-benar menanggapi omongan si jahat, padahal si jahat ini tuh idolanya. Padahal si jahat ini tuh udah menyebut mereka sebenarnya sama, udah mancing-mancing gitu. Dia ngajak Riani gabung sebagainya. Cuma ya si Riani ini ngomong sekedarnya aja pada saat mereka bertemu pertama kali. Dan di momen final benar-benar nggak banyak bantering antara mereka berdua. Buatku ini sedikit kekurangan pada naskah, serta juga missed opportunity. Pertama, naskah tuh tidak benar-benar bisa memparalelkan antara Riani dengan si jahat, sehingga resolve konflik mereka kurang nendang. Kedua, missed opportunity karena ini harusnya tuh jadi momen kita ngelihat adu acting antara Zara dengan Mawar Eva. Ya kan? Tapi film nggak benar-benar ngasih mereka sesuatu, melainkan hanya gimmick cringe sebagai momen berantem. Kalau mau jujur sebenarnya adegan-adegan perform musik di film ini menurutku juga tergolong missed opportunity. Kenapa? Karena di sini mereka tuh punya ensemble cast yang sebagian besarnya beneran bisa nyanyi dan main alat musik,
Tapi coba lihat sendiri gimana film ini nge-shoot adegan-adegan perform musik tersebut. Bland, seragam semua cara nampilinnya, boring jadinya. Sekali lagi aku bandingin film ini dengan Scott Pilgrim yang punya banyak adegan ngeband. Yang di situ masing-masing adegan tersebut berbeda treatment dan punya keunikan sendiri. Jadi adegan musiknya tuh benar-benar ngalir gitu. Odi harap memang bukan Edgar Wright yang ahli bercerita dengan gaya editing ataupun timing komedi yang khas. Odi however punya cara tersendiri menampilkan komedi atau aksi ataupun keduanya. Tapi untuk nampilin perform musik yang energik, arahannya masih terlalu standar. Adegan musik yang ceritanya direkam dengan HP Sasmi yang kakinya sakit akan tertampil sama dengan adegan musik di panggung pertunjukan. Kita selalu melihatnya dari kamera yang seperti kamera pada acara TV, sehingga nyanyian tersebut tuh tidak pernah dikesankan seperti dinyanyikan langsung gitu. Mawar ataupun Zara harusnya bisa banget punya momen perform seperti Brie Larson nyanyi Black Sheep di Scott Pilgrim. Tapi Virgo tidak pernah benar-benar mengutilize pemainnya seperti demikian. Performance mereka tuh artifisial semua, tidak ada aksi panggung yang bisa ngasih kesan live kayak waktu si Brie nampil. Nah, film ini buatku punya vibe yang sama dengan film dan video game favoritku, Scott Pilgrim dan seri River City Girls. Aku enjoy nonton bagian karakternya saling interaksi, latihan band, latihan menggunakan kekuatan superhero. Value yang dikandung pun juga relate banget, terutama buat anak muda. Film ini bisa jadi hiburan sekaligus something untuk dipikirkan bagi penonton muda. Walaupun memang pada akhirnya naskah dan arahannya cukup keteteran, aksinya berakhir cringe, kekuatan Riani jatuhnya underwhelming banget, apinya tuh nggak sakit, sinestesianya cuma jadi plot device untuk misteri kekuatan penjahat, adegan perform musiknya juga nggak benar-benar nendang walaupun lagunya enak-enak, dan banyak karakter yang bikin penasaran simply karena cerita tidak benar-benar mengeksplor mereka. But hey, I take cheerful and grounded superhero movies any day ketimbang superhero yang sok-sok gelap dengan fantasi politikal yang melebar kemana-mana. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Virgo and the Sparklings. That's all we have for now. Menurut kalian, kenapa sih anak-anak muda nggak percayaan sama orang dewasa? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.